Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali dalam materi tentang buku fiksi ya. Oke. Ini persiapan materi untuk PAS ya, semester 1. Untuk selanjutnya di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu pada bab ini adalah membangun budaya literasi dengan mencintai buku fiksi, yaitu pada menggali informasi unsur-unsur buku fiksi. Sebelum saya mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama agar pembelajaran kita mudah untuk memahami, ada manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, selamat pagi. Untuk saat ini yang akan kita pelajari adalah ada 4. Mohon maaf di sini materinya langsung saya sampaikan karena waktunya sudah sangat mepet untuk PAS ya. Tolong untuk konsentrasi dan pemahamannya lebih baik lagi. Yang pertama yaitu menggali informasi unsur-unsur buku fiksi. Jadi kita nanti mempelajari apa sih buku fiksi itu, ya kan? Yang kedua membuat peta pikiran atau garis alur buku fiksi. Di sini seharusnya kita nanti belajar menggambar, belajar berkreasi, belajar membuat tentang peta pikiran atau garis alur buku fiksi. Namun karena terbatasnya waktu pertemuan, jadi kita tidak bisa leluasa untuk mempelajarinya. Yang ketiga yaitu menelaah hubungan unsur-unsur buku fiksi. Jadi kita nanti akan menelaah unsur-unsur apa saja yang bisa dihubungkan dalam buku fiksi dengan ceritanya. Yang keempat, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi. Berarti bagaimana cara kita untuk menanggapi dari sebuah buku fiksi. Oke, kita mulai masuk. Oke, di sini adalah pengertian buku fiksi. Buku fiksi di sini adalah cerita fiksi ya. Buku fiksi, buku adalah sekumpulan dari beberapa lembar yang dijilid atau jadikan satu. Lah, kalau di sini buku fiksi adalah sebuah buku yang berisi tentang cerita fiksi. Adalah sebuah karya sastra yang berisi tentang angan-angan fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Lah, hal tersebut hanya berdasarkan pada imajinasi pengarang. Imajinasi itu apa ya? Pemikiran, bayangan, pemikiran, sesuatu yang diinginkan. Imajinasi tersebut berdasarkan pengalaman, bisa wawasan, pandangan, tafsiran dari si pengarang. Secara garis besar, buku yang kita baca itu dikelompokkan menjadi 2 bagian ya, sayang ya, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi itu berisi gagasan, ide, perasaan penulis yang bersifat fiktif, imajinatif. Sedangkan buku fiksi yang kita baca itu memang juga untuk menambah wawasan, juga untuk memupuk minat baca dan memupuk kreativitas. Oke, buku non-fiksi itu memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun populer. Jadi yang kita pelajari adalah buku fiksi. Buku fiksi seperti apa sih? Yaitu seperti cerpen, novel, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, dan banyak lagi. Di situ sudah kita pelajari pada kelas 7 dan kelas 8. Untuk selanjutnya yaitu mengenali unsur buku. Unsur buku, setiap buku itu memiliki sampul, ada halaman judul, ada hak cipta, ada daftar isi, ada isi buku yang terbagi dalam jumlah bab dan sampai pada sub-sub bab, ada tentang penulisnya atau biasanya disebut dengan bagian belakang ya, di situ tentang penulis atau biografi. Selanjutnya unsur-unsur buku fiksi meliputi bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan dan penyajian alur cerita.
Berikut ini terdapat beberapa sifat fiksi ya. Oke, sifat fiksi. Kenapa disebut dengan sifat fiksi? Karena segala sesuatu yang diungkapkan itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan rekaan atau merupakan rekayasa. Semua tokoh, setting, dan pokok persoalan adalah realitas imajinatif, bukan objektif. Kebenaran yang terjadi dalam fiksi adalah bukan kebenaran objektif, melainkan kebenaran logis, yaitu kebenaran yang ada dalam penalaran. Manusia-manusia yang hidup dalam kenyataan sehari-hari yang terlibat dalam seluruh aspek kehidupan, penokohan fiksi maupun mempengaruhi dan membentuk sifat dan sikap pembaca, pendengar, dan pemirsa. Kebenaran logis fiksi menyebabkan setiap fiksi selalu multi-interpretable, artinya setiap pembaca, pendengar, pemirsa mempunyai tafsiran ya. Oke, selanjutnya unsur-unsur fiksi, ada tema, ada alur, ada setting, ada tokoh, ada sudut pandang, ada gaya bahasa dan amanat. Ini semuanya sudah saya terangkan pada bab cerpen. Contoh cerita fiksi, di sini dicontohkan ada cerita fiksi tentang Katak hendak jadi lembu ya. Ini ada beberapa contohnya. Slide lanjut. Di sini ada contoh fiksi novel ya, Siti Nurbaya, itu zaman dahulu tapi masih tetap terngiang-ngiang sampai sekarang. Ceritanya sangat menyentuh dan sebagai pelajaran bagi kita semua. Oke, terus selanjutnya kita membuat peta konsep dan garis alur dari buku fiksi. Peta konsep sering disebut dengan istilah peta pikiran atau mind mapping. Ya, biasanya sering ya kalian mendapatkan tugas untuk membuat mind mapping ya. Oke, lah bahasa Indonesia juga membuat mind mapping pada bagian buku fiksi. Peta konsep adalah bagan atau diagram yang menggambarkan alur pikiran seseorang tentang suatu objek. Untuk buku-buku cerita semacam novel atau buku kumpulan cerpen dan dongeng akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk bagan alur atau dalam bentuk peta konsep ya. Misalnya di situ ada pengenalan peristiwa, terjadinya konflik, penyelesaian konflik, dan penutup cerita. Pada bagian pengenalan peristiwa, perlu dicatat tentang latar belakang masalah yang dihadapi tokoh utamanya. Pada bagian konflik, diceritakan masalah yang dialami tokoh utama, penyebab, dan reaksi yang akan dilakukan oleh tokoh tersebut. Oke. Next, pada sistematika penulisan cerita fiksi, dalam membuat peta konsep itu ada abstrak, sama dengan strukturnya. Ingat ya, struktur dalam sebuah cerita itu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Oke. Untuk abstrak sama, yaitu berisi tentang inti yang akan dikembangkan menjadi kerangka jalan cerita pendek yang akan ditulis. Di situ mulai diceritakan latarnya ya untuk abstraknya. Orientasi yaitu sebagai awal, di situ menceritakan entah latar waktu, bisa latar tempat atau latar suasana pada tokohnya, pada peristiwa yang terjadi pada tokohnya. Komplikasi di situ berisi urutan kejadian dalam cerita pendek yang sistematis ya. Di situ ada hubungannya sebab akibat pada bagian tokoh yang terlibat dan mulai diperkenalkan serta karakter tokoh masing-masing yang muncul. Evaluasi, mulai di situ ada konflik, fokus ya, ada konflik, ada klimaks. Klimaks berarti puncaknya permasalahan dan mulai diperkenalkannya adanya jalan keluar atau untuk menyelesaikan permasalahan dalam cerita itu. Barulah bagian akhir yaitu resolusi, yaitu cara untuk penyelesaian bahwa itu sudah selesai, berakhir ceritanya. Lanjut. Menelah hubungan antara unsur-unsur buku fiksi yang dibaca. Ingat ya, fiksi adalah sebuah prosa naratif yang imajiner. Meskipun karya fiksi masih masuk akal dan mengandung kebenaran yang dapat mendramatisir hubungan antara orang-orang, kebenaran dalam dunia fiksi adalah keyakinan bahwa sesuai dengan pandangan penulis terhadap masalah hidup dan kehidupan. Jadi kalau ada sebuah cerita fiksi dan di situ seolah-olah adanya hukum
adanya peraturan, adanya tata tertib, jadi mereka lebih mengendalikan dunianya di dalam cerita itu, tidak seperti ke dalam kehidupan nyata. Walaupun di situ sebutannya sama, tetapi ada perbedaan. Di sini nanti akan dijelaskan ya. Di sini sebagai contohnya, seorang wanita yang mencuri buah petani untuk ibunya yang sedang sakit, tapi dia dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Pada kasus untuk menghilangkan kehidupan dunia nyata, manusia menurut hukum, ia harus tetap dihukum. Nah, kalau di sebuah cerita, dia dinyatakan tidak bersalah, tapi kalau dalam dunia nyata, dia harus dihukum. Nah, sebuah karya sastra harus memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai sastra. Unsur-unsur yang notabene akan ditemukan ketika membaca karya sastra, yaitu unsur ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar dari cerita tersebut namun tetap mempengaruhi dalam membangun cerita itu ya. Oke, di sini baik buku fiksi maupun non fiksi terdiri atas unsur seperti jilid, kata pengantar, daftar isi, terus uraian isi buku. Khusus buku non fiksi dilengkapi pula dengan daftar pustaka, glosarium dan indeks ya. Oke, next. Isi buku terdiri atas beberapa bab yang di dalamnya memuat pendahuluan, paparan utama dan penutup ya. Next. Dengan baca buku berupa fiksi khususnya kita dapat menemukan unsur-unsur yang tidak kalah menarik untuk kita bicarakan dari jenis buku tersebut. Misalnya tentang bahasa yang digunakannya, seluruh unsur tersebut akan saling terhubung membentuk satu karya yang utuh. Hubungan antar unsur dalam buku fiksi memiliki kaitan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Dalam buku fiksi unsurnya seperti unsur alur, amanat, sudut pandang, latar dan tokoh harus mengacu pada tema sebagai pokok persoalan. Jadi tema di sini sangat sebagai mendasar. Nah, di sini silakan perhatikan skema buku fiksi berikut ini. Oke. Di situ ada tema. Oke ya. Di sini ada tema dan amanat. Masuk pada unsur intrinsik. Di sini ada sudut pandang, ingat sudut pandang ya yang kita pakai ada 3. Sudut pandang pertama, orang ketiga dan campuran. Ada tokoh berdasarkan watak dan berdasarkan pengeluarannya ya. Ada latar. Oke. Di sini di tengah-tengah besar ini ada alur, pengenalan permasalahan, konflik, klimaks, anti klimaks dan penyelesaian. Jadi semua ini saling berkaitan dengan adanya jalan sebuah cerita atau alur sebuah cerita. Oke, insya Allah sudah paham ya. Lanjut. Selanjutnya menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi. Setelah kita mengetahui pengertian dari buku fiksi, unsur-unsurnya, hubungannya, saatnya kita belajar untuk memberi tanggapan terhadap buku fiksi. Setelah kita membaca sebuah buku fiksi, di situ biasanya kita menanggapi, ya, sama halnya memberikan tanggapan terhadap sebuah buku termasuk salah satu cara menghargai karya orang lain. Dengan memberikan tanggapan sama halnya sudah memberikan sumbangsih yang sangat berharga kepada pengarang. Contoh, sungguh menarik membaca buku cerita rakyat berjudul Ayam Jantan dari Timur karya Dap Murniah. Kisah dalam buku ini tidak hanya menyuguhkan cerita rakyat dari Sulawesi Selatan yang syarat dengan pesan-pesan moral, tetapi juga menggunakan bahasa dalam cerita yang mengalir dan mudah dipahami. Buku ini tidak hanya layak dibaca oleh kalangan anak-anak dan remaja, tetapi juga orang tua. Berarti di sini merupakan contoh cara kita menanggapi, ya, cara kita menanggapi dari sebuah karya seseorang. Oke, sudah. Next, kita lanjut. Selanjutnya kita ada langkah-langkah dalam menyusun tanggapan terhadap buku. Yang pertama, bacalah buku dengan seksama dan tuntas. Jadi kenapa harus tuntas? Agar kita tidak salah tafsir, ya. Tandailah bagian-bagian buku yang dianggap menarik untuk ditanggapi seperti konflik, latar, tokoh, sudut pandang, dan gaya bahasa. Yang ketiga, susunlah tanggapan secara objektif, berarti sesuai yang ada di situ. Pujian atau kritikan terhadap kelebihan atau kekurangan disertai bukti tekstual dengan bahasa yang santun. Terus selanjutnya bacalah berulang-ulang tanggapan yang telah kamu buat. Jika masih ada kesalahan, perbaiki segera. Oke. Selanjutnya sayang untuk tugas
Anaknya Bu Laili kelas 9 semuanya. Untuk tugas harian atau untuk menempuh nilai harian pada bab cerpen dan buku fiksi, silakan menghubungi guru kelas masing-masing, baik yang luring maupun yang daring ya, karena agar perekapan nilai bisa berjalan dengan lancar. Oke, di sini saya sudah menjelaskan tentang buku fiksi, di mana buku fiksi di dalamnya berisi tentang cerita fiksi, yang di situ adalah cerita sebuah rekaan. Saya akhiri sampai di sini pembelajaran kita, semoga bermanfaat dan semoga nanti ujiannya lancar, mudah-mudah soalnya. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.